Ya baik, jadi setelah kalian mempelajari perhitungan stacking for energy menggunakan molecular dynamic, kemudian dengan metode komputasional thermodynamic atau CALVAT, di sini akan dibahas kembali walaupun first principle itu sudah dibahas sebelumnya ya. Pembahasannya, metodenya, pendekatan-pendekatannya, kemudian ada praktikumnya, tapi di sini eh, agar lebih menyambung dengan materi sebelumnya perhitungannya ya. Jadi kita mencoba melihat perhitungan stacking for energy dengan first principle density functional theory ya. Kemudian juga contoh untuk machine learning, ini juga contohnya dari studi kasus atau dari paper mengenai perhitungan stacking for energy ya. Nanti akan dibahas uh, metodenya, kemudian hasil-hasilnya saja ya. Mungkin minggu depan akan dijelaskan lebih jauh mengenai khusus mengenai machine learning-nya atau artificial neural network atau juga data mining ya. Nah, jadi uh, dari software Burai itu kan sebagai input pertama yaitu kita harus menentukan geometri atau juga struktur dari sel yang akan dihitung ya. Dan juga ini sudah dijelaskan sebelumnya, jadi di Burai juga dari struktur kristal misalkan FCC atau HCP ataupun BCC kita bisa membuat slab structure ya, namanya slab. Jadi bentuknya ortorombik atau yang lainnya ya, kotak seperti ini atau ya sebagainya ini, kotak seperti ini karena nanti memanjang ke arah atas slabnya. Misalkan untuk stacking for energy karena kita menghitungnya kan pergeseran atau tumpukan FCC yang ABC di arah 111, kemudian nanti dia akan bergeser ke arah 11-2 ya. Jadi kita memotongnya terhadap ini dari FCC itu kita potong berdasarkan arah 111, nanti kira-kira dapatnya seperti ini. Arah 11, kemudian ini sebenarnya sama saja hampir 111 ininya standarnya seperti ini. Di arah X, Y-nya itu seperti itu. Kemudian ini adalah biasanya disebutnya satu unit selnya ya. Artinya yang bawah ini dan ini adalah hanya ada satu ya. Jadi bagian ini dibagi dengan 8 bagian atomnya, yang ini dibagi dengan 2 bagian atomnya. Jadi tiap layer ini adalah ada 2 atom. 2 atom di tumpukan A, 2 atom di tumpukan B, dan 2 atom di tumpukan C. Sehingga nanti satu unit selnya itu ada 3 layer ya. 3 layer seperti ini, kemudian ya kita bisa menambahkan layernya itu karena untuk menghitung stacking for energy kan kita harus mempunyai jarak antar layer yang cukup antara satu stacking fall dengan stacking fall sebelumnya ya. Karena semuanya kan untuk first principle density functional theory itu dia periodik ya. Periodik di semua. Untuk logam ya, untuk logam itu dia akan periodik di semua arah ya, baik itu ke X, Y, dan Z-nya itu dia akan berulang terus seperti itu. Jadi tidak seperti di molecular dynamic kita bisa mengatur bahwa satu bagian itu tidak periodik ya, tapi di sini untuk plane wave, untuk logam itu dia ada periodic boundary condition-nya, BC-nya. Nah, artinya nanti kita lihat ya pengaruhnya. Nah, kemudian ya ini contohnya yang sama seperti
pergerakan pergerakan strukturnya dari molekular dynamic ya. Yang metode pertama kita bisa membaginya jadi dua daerah, misalkan dari sini seperti ini ya, area 1, area 2 atau box 1, box 2 seperti ini. Nanti yang akan bergerak adalah yang dua ini bergeser sepanjang bergeser vektor untuk membentuk stacking fall ya. Jadi dari A ini ke arah B di sini. A ke B ya, DA di sini ke B di sini yang atasnya. Seperti ini, ini juga akan terjadi pergeserannya seperti ini ya. Jadi membentuk struktur HCP. Nah, kemudian karena yang molecular dynamic, yang metode ini kan harus ada boundary condition ya. Artinya di sini C di sini, atau yang untuk yang ini contohnya ini ya, dari struktur FCC stackingnya tidak bisa 11 layer ya, karena di sini B ini layer selanjutnya pasti akan ada A ya. Oh, maksudnya ya akan ada A dari sini ya. Padahal seharusnya kan setelah A, B itu di sini harusnya C ya, layernya ya, agar dia hanya FCC stacking. Nah, jadi di sini tidak bisa periodic boundary condition ya di arah sininya. Kalau di molecular dynamics kan kita bisa mengaturnya bahwa bagian ini tidak periodiknya. Nah, tapi untuk di sini karena tidak bisa, kita bisa membentuknya atau mencari solusinya dengan membentuk vakum ya. Jadi dibuat vakum slab, ini daerahnya. Jadi setelah bagian ini ke atasnya itu ada suatu area namanya vakum, di mana ya nantinya dia karena dia vakum jadi tidak akan ada interaksinya ya antara bagian sini dengan bagian yang di sini ya. Berarti kan setelah B di sini akan berulang A di sini ya. Nah kan jika ada A, B, kemudian A itu kan sudah ada stacking fall ya. Jadi harusnya kan C di sini. Jadi saat kita pisahkan dengan adanya vakum ini, berarti tidak ada interaksi antara di sini dengan yang di sininya. Seperti itu. Jadi ini nanti vakumnya itu lebih besar, lebih baik ya, lebih lebar itu lebih baik. Tapi ya kira-kira standarnya 8 sampai 10 atau ya seperti ini. Nah, sebenarnya bukan untuk stacking for energy saja, tapi saat membentuk slab itu biasanya harus ada vakum ya, karena memang fungsi dari slab ini kan dia akan menghitung permukaannya ya, permukaan dari surface energi dari suatu kristal. Kalau predik semua kan kita tidak bisa menghitung hanya permukaannya saja. Nah, jadi untuk vakum ini digunakan untuk menghitung energi dari permukaannya. Satu bidang ya permukaannya. Ya seperti ini ya. Kalau yang ini sih untuk ini kasus ini C, kemudian selanjutnya kan A lagi ya. Seperti itu. Jadi sama seperti sebelumnya. Kemudian yang dihitung juga relatif sama dengan proses molecular dynamic. Energi setelah adanya stacking fall dikurangi energi awalnya dibagi dengan A-nya ini. A-nya itu ada ruas area yang terdisplasinya ini, terbentuk stacking fall itu. Jadi luasnya adalah yang ini. Panjang dari 11-2 dan juga ini. Nah, jadi itu kemudian ya jadi seperti ini ya, baik untuk
awalnya. Jadi walaupun dia A, B, C, kemudian setelah itu A itu tidak apa-apa ya, tapi karena saat dia bergeser dari C ini menjadi A, nah ini akan ada, jika tidak ada vakum ini akan ada interaksi antara A dengan yang di bawahnya ya, karena dia periodic boundary condition, sehingga harus dibentuk area vakum di sini. Sehingga dari sini terhadap ini tidak bisa dianggap tidak ada pengaruh apa-apa ya di situ. Kemudian ya ukuran dari layernya itu juga harus cukup besar ya. Jadi antara di sini, jika di sini stacking fall-nya, artinya jarak antara stacking fall ini dengan stacking fall berikutnya juga akan mengikuti periodic boundary condition ya. Jika ada 11 layer, berarti jarak antara stacking fall 1 dengan yang lainnya itu 11 layer. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5 layer, kemudian di sini juga akan ada satu, di sini ya 1, 2, 3, 4, 5, nah baru ada stacking fall lagi. Nah itu jarak antara satu stacking fall dengan stacking fall yang lain juga harus ada batasannya, lebih dari 10 layer ya. Artinya ya intinya harus cukup lebar jaraknya sehingga tidak ada pengaruh interaksi antara stacking fall yang satu dengan stacking fall yang lainnya. Kemudian ini ya sama untuk pergerakan selanjutnya, twinning ini dari ini bergerak ke sini membentuk twinning, nanti yang dihasilkan adalah twinning energinya ya. Itu energi ini dikurangi dengan energi ini dibagi dengan luas areanya, nanti dapat energi twinningnya. Nah ini contohnya untuk ya, sebenarnya ada satu cara lagi juga ya yang seperti di molecular dynamic, yaitu kalian membuat satu struktur seperti ini ya, di mana ABC satu tanpa, kemudian ABC ya, jadi semuanya komplit, kemudian di mana ke segala arah dia periodik ya. Jadi sama seperti ini, setelah C ini ada A, ya tidak ada masalah. Kemudian membuat lagi satu struktur yang dimana satu area ini hilang ya, remove, kemudian yang ininya turun ke bawah. Nah tapi pada saat turun ke bawahnya itu harus periodik juga, jadi mungkin ABC A base atau AB ya, kan AB C-nya kan C-nya menjadi A, kemudian ini AB C lagi ya. Nah, jadi terakhirnya harus C lagi di sini A, karena dia harus periodik. Nah, tapi kan di sebelumnya juga sudah terlihat ya bahwa karena dia ada satu bagian atau satu layer atau satu tumpukan yang hilang, jadi mungkin di sini 12 ya. 12 atau 9 ya. 12, nah saat satu bagian hilang kan menjadi 11 layer ya. Nah, jadi harus diperhatikan bahwa total energi yang dihitungnya itu adalah keseluruhannya untuk 11 layer, yang ini untuk 12 layer, sehingga tidak bisa langsung dikurangi karena berbeda jumlah atomnya atau berbeda jumlah layernya ya. Sehingga nanti sama seperti rumus sebelumnya, ini bisa dibagi total energinya per jumlah atomnya ya. Jadi total energi ini dibagi jumlah atomnya dikurangi intrinsik dikurangi N0 dibagi jumlah atomnya ya, seperti itu. Atau juga sama mencari kohesif energi, tapi ini lebih mudahnya seperti ini ya. Kalau dibagi A itu berapa
energi stacking fall energinya. Nah, tapi untuk yang kasus ini itu hanya untuk logam murni saja ya. Jadi tidak bisa kita mengganti atom-atomnya karena nanti yang diganti atomnya itu akan berbeda ya komposisinya. Misalkan ada beberapa atom yang diganti jadi unsur pemadu di 12 layer ini, saat menjadi 11 layer itu kan komposisinya akan jadi berbeda. Nah, jadi itu kelemahan untuk yang menggunakan ini. Tapi menggunakan ini tidak perlu adanya vakum ya, karena dia sudah dalam keadaan periodic boundary condition. Nah, jadi untuk ini untuk contoh kasus misalkan ada TI ataupun untuk partikel endapan ya. Partikel endapan TI kemudian ada AL yang order ataupun TI atau AL-nya larut di dalam tertentu ya, bisa seperti ini ya. Jadi ini sudah tertentu strukturnya order, misalkan TI-nya di sini, AL-nya ada di sini. Kemudian saat membuat supercell juga pasti dia akan periodik ya, periodic boundary condition antara ABC dan lain-lainnya ya. Ini adalah yang dihitungnya ya, slab ataupun box ya, supercell ya disebutnya. Supercell yang akan dihitungnya itu. Kemudian ya nanti ya ini ada vakumnya ya. Ada vakumnya nanti itu. Kemudian ada dua cara juga. Yang cara yang pertama itu yang sudah dijelaskan bahwa boxnya itu atau slabnya itu supercellnya itu tetap ya. Bentuknya dia tetap saat dia terjadi adanya struktur yang menghasilkan stacking fall, tapi atom-atomnya yang bergerak. Jadi jika ini ABC, A ini di sini, A-nya ini yang akan bergerak menjadi B ya di sini. Bergerak menjadi B. Jadi atom yang ada di dalam boxnya itu yang bergerak. Nah, cara yang kedua itu bisa dengan geometri, tilted geometri ya. Nah, itu di mana di sini bukan atomnya yang bergerak, tapi unit selnya yang atau supercellnya ya yang bergerak seperti ini. Nah, jadi kalau ini kan di sini ya, jadi ini A, kemudian ini B, dan ini itu bukan A ya, walaupun dia di sini tapi ada sedikit bergerak di sini, jadi dia namanya adalah B. Seperti itu. Jadi ya ada displacement-nya itu mengikuti yang ada di sini ya. Nah, yang ini itu displacement-nya itu. Jadi dia terbentuk stacking fall, adanya displacement dari bagian ini ke bagian sini ya. Ini bagian sini. Nah, jadi ya biasanya di paper-paper ada dua cara. Di sini ya kita bisa mentransformasikan dari matriks posisi-posisi atomnya, kemudian dengan adanya transformasi matriks untuk displacement-nya ini berapa, nanti bisa dengan mudah dibuat strukturnya ya. Jadi hanya perkalian matriks saja. Jadi ada displacement itu sebesar B-nya itu berapa. Kemudian nanti selanjutnya mungkin untuk twinning 2B sebenarnya dari sini ke sini. Intinya sama saja ya. Seperti itu mungkin ya, maksudnya jika ada di paper disperse geometry atau tilted geometry, maksudnya seperti ini ya. Ada dua metode saat membentuk slab. Kemudian ini juga contohnya adalah supercell size ya. Jadi selain mungkin sebelumnya ada konvergensi dari lattice parameter ataupun juga ya lattice parameter atau
volume ya, equilibrium volumenya, kemudian ada juga ikat energi, kemudian ada key point, juga bisa juga pengaruh stacking point ini terhadap supercell size-nya ya. Jadi bagaimana jika jumlah atomnya itu bertambah, apakah dia masih convergence, ini stacking point energinya terhadap ini jumlah atomnya ya. Apakah dia perubahannya sangat besar ataupun juga convergence seperti ini ya, nilainya. Artinya jika dia konvergen atau perubahannya relatif tidak terlalu signifikan, kita bisa mengurangi komputasinya ya. Ini ukurannya besar, pasti waktunya sangat lama. Kita bisa menguranginya dengan ukuran yang lebih kecil jumlah atomnya, tapi nilainya relatif tidak berubah signifikan. Ya pastinya semakin banyak jumlah atomnya dia semakin akurat ya, tapi jika perubahannya tidak terlalu signifikan ya kita bisa melakukannya dengan jumlah atom yang lebih sedikit. Lalu mengapa penambahannya ke arah X? Karena ya jika penambahannya ke atas itu ada pengaruh tadi ya, jumlah layer antara stacking fall yang satu dengan stacking fall berikutnya di sini ya. Itu. Nah kemudian ya walaupun tadi sudah dibahas, jadi untuk pengaruh adanya penambahan satu atom ya, misalkan ini atom berapa konsentrasinya, itu harus dengan adanya penambahan vakum, karena kalau eh, tidak ditambahkan vakum nanti komposisi antara yang setelah ada stacking fall dengan yang sebelum ada stacking fall itu jumlah atomnya berbeda ya. Nah, bagaimana menentukan unsur pemadu? Sebenarnya sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita harus menentukan dulu struktur yang paling stabil ya. Struktur paling stabil itu ya adalah yang energi CSF-nya ya. Energi dalam keadaan standarnya itu paling rendah. Ya, baik itu berdasarkan saat dia terrelaksasi jadi ada penambahan ada perubahan laktis parameter ataupun berdasarkan posisi atomnya ya. Jadi di sini contohnya ya ya kita harus mencari struktur yang paling stabilnya itu dengan mencoba-coba. Jika kita tambahkan unsur pemadunya di sini di layer 11, layer 10, 9, 8, 7, kemudian selanjutnya ya. Jadi dicoba satu-satu, kemudian mana yang paling rendah itu merupakan struktur yang paling stabil. Nah, biasanya unsur pemadunya itu yang paling stabilnya itu adalah unsur pemadunya yang berdekatan atau tersegregasi di daerah stacking fall ini atau stacking fall plane itu. Jadi setelah kita hitung misalkan ini adalah stacking fall energinya, bukan stacking fall energi ya, total energinya ini adalah dari layer 1, jika atom unsur pemadunya di layer 1, kemudian ini di layer 2, dan lain-lainnya ya. Nanti itu akan ini mungkin relatif sama, tapi saat di sini dia akan turun, kemudian ini seperti ini. Nah, jadi di sini di layer 6 dan 7 itu yang merupakan nilai energi yang paling rendah. Nah, jadi setelah kita mendapatkan energi yang paling rendah, berarti kita bisa tahu bahwa atomnya ini adalah ada di sini. Unsur-unsur yang lain juga seharusnya sama seperti ini ya. Jadi ada pastinya akan menjadi semakin banyak variasinya ya. Jadi saat unsur atom ini ditambahkan, kemudian unsur atom kedua ditambahkan, ya berarti ada banyak variasinya seperti itu. Kemudian dihitung energinya seperti tadi ya.
Nah, setelah mendapatkan strukturnya juga kita harus melakukan relaksasi ya, atau geometri optimisasi. Artinya ya atom-atom ini nanti akan bergerak melakukan relaksasinya hingga stabil seperti itu. Karena kan jika ada banyak atom-atom unsur-unsur pemadu di sekitar ini ya pasti akan ada terjadi regangan yang lebih besar ya, karena kan dia menjadi apa ya, berdempetan ya, sementara ukuran atom satu dengan ukuran atom yang lain itu akan berbeda ya. Jadi dia harus saling bersinggungan antara satu sama lain untuk agar dia lebih bebas ya, mempunyai ruang yang cukup seperti itu. Nah, mungkin ya untuk kasus adanya pemaduan ya, baik itu untuk kompleks alloy, itu memang masih ada masalah ya untuk, atau akan sangat rumit jika melakukan perhitungannya dengan menggunakan first principle ataupun metode-metode yang berdasarkan perhitungan elektronik maupun atomik ya. Jadi yang atomik yang molekular dynamic juga kan akan sulit ya, terutama jika atom-atomnya itu sangat banyak. Nah, kemudian ada satu cara atau ada beberapa cara ya sebenarnya. Jadi bagaimana membuat supercell dari kompleks paduan ya, agar yang paling waktu yang dibutuhkannya kan tidak terlalu lama. Kalau tadi kita harus misalkan mengganti atomnya satu-satu, seperti ini ya, kita coba satu-satu itu kan pasti membutuhkan waktu yang sangat lama juga ya, walaupun memang itu untuk meyakinkan bahwa unsur-unsur pemadunya itu lebih senang dia ada di area stacking fault. Nah, ini jadi kita bisa lakukan asumsi bahwa atom-atomnya itu lebih senang atau dia bersubstitusi di daerah stacking fault plane-nya. Atau yang paling sering dilakukan adalah menggunakan spesial quasi random structure ya. Jadi ini semacam suatu algoritma bahwa nanti saat proses perhitungannya itu dia atom-atomnya itu akan secara random ya, akan secara random di dalam strukturnya itu ya. Jadi unsur-unsur pemadunya dia akan secara random di situ tergantung komposisi yang kita inginkan, baru setelah itu dia langsung menghitung energinya ya. Nah, kemudian setelah menghitung energinya, lalu diubah lagi dia strukturnya secara otomatis, baru kemudian dihitung energinya lagi sampai mendapatkan energi paling minimumnya. Ya, jadi ini algoritmanya atau metodenya adalah seperti itu ya. Jadi dia mencoba-coba tapi dengan waktu yang lebih cepat karena memang ada beberapa pendekatannya ya, approach-nya itu terhadap situ. Nah, nanti didapatkan ini output-nya misalkan struktur yang paling rendah atau yang paling stabilnya itu adalah struktur yang seperti ini. Nah, ini juga mungkin ada di beberapa software untuk perhitungan density functional theory, itu sudah ada untuk menghitung ini, ataupun juga namanya mungkin bisa berbeda-beda tapi secara prinsip sama ya. Lalu kemudian ada juga dengan menggunakan mixture atom. Ini yang tadi ya, mengganti atom di daerah stacking for energy dengan random ya. Random kemudian nanti mendapatkan konsentrasi tertentu yang juga energinya yang paling kecil ya, energi yang paling minimum. Lalu mixture atom itu biasanya ada di
softwarenya. Jadi intinya kalau ini kan atom-atomnya ada di posisi ya, ada di posisi tertentu, kemudian jumlah atomnya adalah sesuai dengan komposisinya ya. Jadi jika 11% 9% atomic persen, berarti ada 9 atom unsur pemadu di antara 100 atom total. Nah, ini mixture atom itu kita mengubah semua atom-atomnya ini itu menjadi satu atomnya itu menjadi mixture ya. Jadi satu atomnya itu mempunyai komposisi tertentu yang kita inginkan. Misalkan kobalnya 90 dan nikelnya 10%. Ini hanya sebagai ilustrasinya saja ya, seperti itu, bahwa satu atomnya itu sudah menjadi beberapa komposisi, sehingga nanti totalnya sudah sesuai dengan komposisi di satu atomnya. Misalkan ada unsur-unsur yang lain, berarti ya atomnya itu komposisinya seperti itu. Sehingga ya nanti ya anggapannya ini adalah dalam keadaan solid solution ya. Solid solution kalau di sini kan bisa bermacam-macam ya. Apakah terkonsentrasinya bisa secara acak ataupun terkonsentrasi di beberapa bagian tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita hitung ataupun ada yang sudah menghitungnya juga relatif sama ya. Ini mungkin antara mengganti atomnya secara random asal dia di area stacking for plan-nya. Satu lagi dengan menggunakan mixture atom, ternyata hasilnya relatif sama. Nah, mungkin itu untuk problemnya ya, problem kemudian untuk apa? Untuk perhitungan dari stacking for energy, terutama untuk di dalam perhitungan paduan yang kompleks ya. Walaupun memang bisa dihitung karena dengan komputasi yang sudah lebih cepat bisa dengan mudah menghitungnya ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini sebelum saya mungkin perlihatkan contohnya ya di dalam Burai ataupun yang lainnya untuk membuat strukturnya terlebih dahulu ya, atau kira-kira nanti menghitungnya bagaimana. Silahkan jika ada. Jika tidak ada, saya lanjutkan dulu saja ya. Jadi misalkan kalian sudah membuka burainya, seperti ini sudah terlihat kan ya. Kemudian contohnya FCC kan di sini, ini dari example ini ya, untuk CIF, yang FCC kan sudah ada contohnya AL ya contohnya. Aluminium, kemudian ya ini nanti kita ingin membuat slab strukturnya ya, itu dari sini, kemudian ada namanya modeler ini. Nah, modeler ini untuk membuat supercell atau slab modelnya ya. Kalau supercell itu sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi untuk periodik atau yang akan dihitungnya berapa ya, ini dalam arah. Jadi satu unit sel ini akan dikalikan dengan perkalian dari supercellnya ini. Jadi ini jika 2, 2, 2, jadi akan dikalikan 2 kalinya ke arah X, Y, dan juga Z-nya ya. Kita ke satu lagi ya. Kita ubah ke 0 dulu. Oh, sudah.
Kita mulai dari awal lagi saja ya, karena tidak bisa diubah ke satu-satu lagi. Nah, jadi ini untuk slab model, jadi kita memotongnya di arah 111 ya, untuk mendapatkan struktur yang ABC ABC seperti ini, ABC, dan ini juga ABC, tumpukan dari FCC-nya. Kemudian ini adalah jumlah layernya ya, biasanya jumlah layernya seperti ini. Wah, ya ini cuma white per selnya ya. Selnya ini sudah otomatis, jadi otomatisnya adalah 10 angstrom vakumnya ya. Vakumnya dari sini ke sininya, dari 0 ke sininya. Yang ini adalah slabnya itu berbentuk ya, jadi seperti ini ya. Kristalnya berubah juga. Ini bisa dinaikkan juga vakumnya 8, kita ininya saja 10 ya. Lalu ini untuk penambahan layernya ya. Nah, ini mungkin hanya ada keterbatasannya di sini, itu bisanya sampai ke 6 layer ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 layer ya. Seperti ini. Kemudian untuk yang ke bawah ini adalah arah X dan Y-nya ya. Jadi ini jika kita tambahkan, ini cuma hanya ke arah X dan Y di sini. Dan di sini juga sudah terlihat bahwa unit cell-nya juga berbeda ya. Jadi di sini ada 1, kemudian di sini ada 2 ya. Jadi nanti satu layernya itu bukan ada 2 atom, tapi ada 4 ya, mungkin 4 ya, karena dikali 2 di arah Y-nya atau Z-nya. Jadi misalkan, jadi untuk burai ini hanya sampai seperti ini ya. Seperti ini, kemudian ya kita yes finish karena sudah selesai. Jadi ini yang ya sudah kita ubah, yes saja. Nah, nanti ini praktis konstan di sini adalah boxnya ini ya. Ukuran dari boxnya ini, dari A-nya ini berapa. Kemudian A-nya ini sama ya, karena ini A dengan ini ukurannya sama. C-nya ini yang ini berapa. C-nya adalah 30 ya, 30-an angstrom. Kemudian ini elemennya udah otomatis. Kemudian ini ada 24 ya. 24 atom, satu yang dibagi 4 ya. Dibagi 6 layer, jadi satu layernya itu ada 4 atom ya. Dan ini posisi-posisinya dalam angstrom ya. Jadi sudah lebih jelas dalam angstrom, ini artinya 10, berarti yang bagian sini ya. Yang ini. Jadi ini 0-nya, kemudian di sini adalah 10-nya. 10-nya itu adalah vakumnya ya. Nah, kemudian untuk di sini juga ada artinya, di sini fix koordinat ya. Artinya ya di sini sebenarnya kita bisa mengubahnya di klik kanan. Jadi ini X-nya itu mobile, itu nanti akan berubah ya warnanya. Ini tadi sudah otomatis ya, bahwa bagian sini itu tidak bisa bergerak lagi ya. Artinya karena kan kita ingin mendapatkan struktur yang ada stacking fall-nya ya, ataupun saat dia tidak ada stacking fall, tapi kan A dan B-nya itu koordinat di X dan Y-nya itu harus tetap ya. Karena kan tadi tumpukannya harus A, B, C ya, A, B, C, A, B, C. Nah, jika dia nanti saat relaksasi itu dia berubah, kan berarti tumpukannya bukan A, B, C-nya, tapi saat dia tumpukan A-nya itu dia bergerak sedikit. Nah, itu kita bisa menghindari bahwa dia tidak bergerak ya, A, B-nya itu.
Nah, itu caranya dengan sama seperti tadi. Jadi kita ubah X dan Y-nya itu dia tidak mobile. Z-nya itu dia bisa berubah arahnya, pergerakannya dia saat relaksasi itu dia bisa bergerak ya, relaksasinya itu. Tapi hanya ke arah Z-nya saja. Nah, ini biasanya untuk perhitungan stacking for energy karena X dan Y-nya itu kan tidak boleh berubah ya. Kalau berubah nanti tumpukannya berubah. Ini contohnya untuk mengubahnya ya. Satu-satu seperti ini, tapi kan susah ya. Lalu kalaupun ya mungkin seperti itu, nanti jika ingin ditambahkan, sebenarnya bisa juga ya ditambahkan di sini add atom juga, add atom kemudian di mana tempatnya. Tapi bisa juga di input file di sini ya. Nah, input file di sini juga bukan hanya untuk atomnya saja, tapi dengan parameter saat menggunakan yang lain ya. Misalkan ini ya ini karena belum disetting ya, tapi nanti ada ekatnya berapa, kemudian ininya berapa, ininya sudah otomatis ya. Yang bisa kita ubah, misalkan ingin ukurannya lebih besar, itu nanti ini akan berubah seperti itu. Tapi biasanya akan berubah otomatis ya. Nah, ini yang tadi tidak bisa bergerak itu berarti 0 itu fix ya. 0 itu artinya fix. Kemudian 1 ini dia bisa bebas bergerak. Yang ini tidak ada keterangannya, tapi kalau kita ubah salah satu nanti ada, ya ini artinya bisa bebas bergerak ya. Yang ini bisa bebas bergerak, yang ini 000 itu karena di sininya ya sudah ada fix. Nah, jadi nanti di input filenya ya kita bisa mudah mengubahnya, ininya ganti jadi satu-satu seperti ini ya. Seperti itu ya, pokoknya diubah semuanya. Kemudian jika ingin menambahkan ada layer lagi ya, karena kan tadi layernya kurang hanya 6, itu kita bisa tambahkan ya di sini. Dari 21 ini kita bisa tambahkan layernya lagi, karena kan dia berulang terhadap ini ya. Jadi bagian ini, jika ini A, B, C, kemudian pasti akan ada satu layer lagi yang ada pengulangannya di bagian bawah sini ya. Jadi bagian sini kita tambahkan di bagian sini, itu dengan tadi bagian sini ya. Ada 4 atom, kita kopikan saja, enter, kemudian kita paste ya. Paste, tapi kita harus tambahkan jarak Z-nya itu ya. Ini 10, ini kira-kira saja ya 10, kemudian 2,3 ditambah 2,3 berapa ya, seperti itu ya. Kalau jadinya berapa, atau kita hitung saja 2,37 saja ya, 2,37 kemudian ditambah dengan 21,7, jadi 24,07 ya kira-kira. Jadi ini adalah 24,07, tinggal dikopikan saja. Nanti jika untuk menambah yang lainnya juga sama ya. Sebenarnya bukan sama, tapi ini A, berarti setelah A berarti harus B ya. Berarti yang dikopikan adalah yang ini. Layer B-nya itu adalah ini. Secara manual ya. Kemudian kita ini untuk mengubahnya ya. Jadi untuk setelah diubah
harus diinikan agar nanti berubah ke sininya. Jadi ini sudah ditambahkan, awalnya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini sudah ditambahkan 1 di sini sama. Kemudian ininya juga sama, yang ini fix, kemudian yang ini juga menjadi ininya mobile ya. Jadi arti yang 001 ini sudah. Nah, jadi jika ingin ditambahkan lagi ya hanya tinggal mengubah ininya saja ya, lebih cepat. Nah, kemudian mungkin jika ingin ada pergeseran saat stacking fall ya, kan dari sini berarti kita ingin mengubah layer ini ya, kemudian bergeser sepanjang arah X-nya sebesar 11 minus 2 tadi ya, sebesar stacking fall-nya. Yaitu kita tinggal mengubah di sama juga input filenya itu di 1, 2, 3, 4 layer keempat misalkan ya. Layer keempat 1, 2, 3, 4. Jadi bagian sininya ya. Jadi nilai A, B-nya ini kan tadi A ya. Tumpukan A itu menjadi tumpukan B. Jadi yang bagian sini ya. Jadi bagian ini itu pindah ke bawah ya. Atau yang mudahnya kita hilangkan saja ya. Kita hilangkan satu layer. Jadi layer ini hilang nantinya. Ya, tapi harus ada yang atas-atasnya juga berubah ya. Ya intinya ke sini ya. Ini jadi ini yang bawah, yang atasnya turun ke bawah ya. Ini ya secara manual dulu. Nah, berarti yang bagian ini itu hilang ya, 4 atom di sini. Akan digantikan dengan B di sini. Nah, ini tapi harusnya ini juga berganti ya. Belum diubah. Menjadi 19 ya. Nah, jadi contohnya ini ya. Jadi ininya sudah bergeser ke bawah, tapi ini harus turun ke bawah kan juga ya. Jadi ini A, B, C, kemudian ini B. Yang tadinya A menjadi B. Jadi ini contoh jika menggunakan burai ya. Kira-kira misalnya seperti itu. Kemudian jika ingin mengganti layernya di tempat tertentu, misalkan di layer keempat ya, ini 1, 2, 3, 4 di sini, ya tinggal digantikan saja ini menjadi atom apa, Cu misalnya. Nanti berubah jadi Cu. Satu lagi bisa di tempat yang sama ini atau apa. Ini secara random ya, tapi nanti itu harus dihitung dari sini ya sama seperti sebelumnya ya. Ini selnya itu sama. Bisa langsung menggunakan optimize ya. Optimize di sini kan dia sudah otomatis menggunakan BFGS itu ya. BFGS nanti dia otomatis menghitungnya, ya nanti dia akan bergerak, yaitu kan artinya optimisasi itu relaksasi ya. Relaksasi akan bergerak tapi dia hanya bergeraknya ke arah Z-nya saja. Karena kalau bergerak ke semua arah nanti tumpukan atomnya akan bisa berubah-ubah. Jadi seperti itu kira-kira untuk perhitungan yang lainnya itu hampir sama ya. Hanya mungkin mendapatkan geometrinya. Mungkin cara lain juga ada menggunakan software ya atau menggunakan perintah. Ini contohnya dalam Python ya. Ini GSFE tapi ini untuk menggunakan saat ini ya. Jadi membuat struktur tanpa adanya stacking fall misalkan. Kemudian satu lagi untuk membuat struktur yang ada stacking fall. Jadi intinya di sini kita bisa membuat program juga ya dalam Python, Commander
secara otomatis. Jadi tadi program Python-nya itu harus diinstal dulu ya. Kemudian sama seperti sebelumnya, ini bahasa pemrogramannya juga ada, ini biasanya Python akan gsfe.py ya. Nah, ini perintahnya harus seperti ini nih, nama file di sininya, scriptnya, kemudian ini adalah laktis parameternya 4,05 itu untuk AL ya. Tapi di sini nanti atomnya belum ada namanya ya, karena ya ini nanti kita bisa ubah selanjutnya nama dari atomnya. Kemudian ini adalah dalam arah X-nya, ini dalam Z-nya ya, ini salah. Ini Z-nya itu jadi 4 unit sel ke arah Z, ke arah satu-satunya, ini Y-nya itu jadi 1 saja. Kemudian ini misalkan displacement-nya itu 0,1 ya. Nah, tapi karena kita ingin mendapatkan struktur yang tanpa stacking fall ya, jadi kita tulis 1, 4, 1, ininya 0, kemudian P ini untuk POSCAR itu maksudnya P untuk density functional theory, D itu untuk LAMS ya, molecular dynamic. POSCAR itu biasanya untuk software fast ya, bukan software yang quantum espresso. Laktis parameternya belum dimasukkan ya, 4,05. 12 ini adalah layernya ya. Jadi satu layer, satu unit sel itu ada 3 tumpukan, jadi 4 kali 3, 12. Nah, ini akan dapat POSCAR filenya itu. Ya, ini contohnya ya. Ini hanya nama biasa saja, ini juga 2, kemudian ini adalah ukuran dari box atomnya. Kemudian ini 24 itu adalah jumlah atomnya. Kemudian ini fix, ini biasanya bisa berubah ya. Jadi ini juga sudah diatur agar nantinya tiap atomnya itu hanya bisa bergerak ke arah Z-nya saja. Nah, sebenarnya di sini juga kita bisa langsung ubah. Ini biasanya nama atomnya ya, AL misalkan seperti itu, tapi ya kita apa adanya saja dulu ya. Jadi contohnya adalah ini ada software yang lain itu untuk visualisasinya, tapi di sini juga bisa untuk sebenarnya dengan Ovito juga bisa ya, tapi dia tidak bisa mengkonversi dari fast itu ke dalam bentuk jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kali 2 jadi 24. Nah, ini sesuai dengan jumlah atomnya ya. Seperti ini. Nah, tapi di sini tidak bisa untuk mengkonversinya ke dalam CIF ya, sehingga nanti di software Burai ataupun Quantum Espresso tidak bisa dibuka. Nah, kalau Vesta ini kita bisa mengkonversinya ya. Jadi seperti ini. Kemudian ini namanya juga belum ada ya. Jadi nama atomnya belum ada. Masih X0. Kemudian ini untuk yang lainnya, tapi di sini kita bisa mengekspornya itu menjadi CIF ya. Jadi misalkan AL SFE saja. Ini CIF file ataupun juga file-file yang lainnya XYZ CIF.
kemudian di save ya. Jadi ini sudah ada AL-SFCF, nanti kita bisa buka di sini. Ke desktop Python di sini. Nah, ini AL-CIF di sini. Jadi ABC, ABC, ABC. Kemudian kita bisa select all atom. Kemudian apa ya? Rename ya. Rename itu bisa kita ganti menjadi AL semua. Jadi seperti ini. Nah, jadi atomnya sudah terganti semuanya seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkannya secara otomatis ya dengan membuat programnya terlebih dahulu. Ini contohnya, yang lain adalah membuat struktur dengan adanya stacking fall tadi ya. Nah, ini perintahnya adalah sama, nama filenya, kemudian ada lattice parameternya 4,05, kemudian periodicity-nya itu, karena ini sudah otomatis ada 4 layer ya, jadi ini tinggal di X, Y-nya satu-satu saja ya. Dia otomatis layernya itu tertentu ya. Kemudian I itu untuk intrinsik, E itu untuk ekstrinsik atau yang twinning, kemudian P di sini. Nah, ini sudah nama filenya sama ya, jadi seperti ini. Jadi kita bisa membukanya di Vesta seperti tadi ya. Yang ini open, sekarang ini sudah berubah ya. Nah, jadi ini A, B, C, A, B, kemudian ini menjadi A, B, ini menjadi C ya. C, kemudian ini B lagi. Jadi asalnya A di sini menjadi B di sini. Jadi sudah ada stacking fall-nya ini. Jadi seperti itu ya. Mungkin ini ke sini juga sama seperti tadi. Satu misalkan save sehingga bisa dibuka di burainya. Tadi sudah ya. Save ke user. Ini ya. Jadi seperti ini, kita tinggal select atom, kemudian rename misalkan menjadi AL semua ya. Jadi kita sudah dapat seperti ini, sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nanti ya tinggal karena ini belum yang tanda F fix tadi itu belum terubah ya, jadi nanti tinggal ditambahkan saja di input filenya ini akan 0, 0, 1 ya. Nanti dia akan berubah di sini. Jadi ini bisa dihitung dengan burai ataupun dengan quantum espresso ya. Karena kan strukturnya dia harus dalam keadaan format filenya CIF ya. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Kalau untuk mengganti atomnya secara random juga bisa ya. Kalau secara
SQS itu dia harus ada running perhitungannya ya. Atau misalkan dari paper mungkin sudah ada strukturnya tertentu ya. Jadi kita bisa menggantinya sesuai dengan yang ada di papernya itu. Nah, kemudian tadi juga sempat dibahas atau tadi ada tentang generalized stacking for energy ya. Jadi sebenarnya pergerakan atom-atomnya itu saat dia membentuk stacking for energy itu tidak otomatis dari yang perfect ini langsung merubah ke stable stacking for energy ya. Jadi ini kadang disebut stable stacking for energy atau intrinsic stacking for energy ya. Tapi saat dia pergerakan misalkan dari tumpukan C ini menjadi A ini, dia dari sini akan membentuk struktur yang seperti ini ya. Jadi B aksen itu sebenarnya dia sama tapi kalau secara 3 dimensi dia tidak bertumpuk ya. Jadi bukan B tapi mendekati di sini tapi ada di sebelahnya. Ini kalau ada di sini ya. Jadi A ke B ini nanti akan ada saatnya atom A-nya itu atom A-nya itu berada di sini ya. Nah, saat ada di sini yang berdekatan dengan C di sini itu mempunyai energi yang tinggi ya. Nanti disebutnya adalah energi unstable stacking for energy. Jadi bisa disebut juga energi barrier yang dibutuhkan atau untuk dilewati agar membentuk intrinsic stacking for energy. Nah, jadi kita bisa memodelkannya lagi dengan adanya displacement-nya itu tiap pergerakan atom A ini ke arah B sini. Jadi seperti ini atom A-nya ini dia akan bergerak seperti ini ya, hanya bagian sininya saja tiap pergerakannya displacement-nya itu akan dihitung ininya ya, energinya itu seperti ini. Jadi dari A terus ke B ya. Akan ada saat dia di sini itu yang namanya unstable stacking for energy. Nah, ini adalah nilai dari jika kita menghitung energinya ya, tiap displacement-nya itu. Jadi jika satu itu stacking for energy, yang unstable itu berarti ada di sini, itu adalah energi yang paling tingginya. Jadi ada energi barrier yang dibutuhkan untuk mencapai yang stable stacking for energy. Ya nanti jadi parameter untuk menentukan mekanisme dislokasi ya, apakah dia parsial ataupun dia full dislocation itu bukan hanya yang stable stacking for energy, tapi secara teoretik itu adalah harus dihitung juga yang namanya unstable stacking for energy-nya ini. Dan di mana parameter ini memang secara teoretik ada ya. Jadi secara teoretik maupun juga perhitungan secara elektronik dengan first principle itu ternyata ada yang namanya unstable stacking for energy. Tapi secara percobaan itu belum bisa dihitung ya. Yang unstable itu karena yang memang kondisinya itu tidak stabil ya. Jadi tidak bisa dilakukan secara percobaan. Nah, kemudian yang dihitungnya itu bukan hanya menurunkan energi stacking for-nya saja, tapi selisih antara energi stacking for energy ini terhadap unstable stacking for energy. Ya. Jadi selisih antara ini terhadap ini dia semakin kecil itu semakin mudah terbentuk stacking for atau terjadinya partial dislocation, tapi jika semakin tinggi itu lebih mudah membentuk full dislocation ya. Itu untuk penjelasan dari stacking for energinya ya. Kemudian ini juga sama, jadi setelah di sini itu bisa saat twinning fall ya. Jadi saat terbentuknya twinning, bagian sini, bagian ini juga akan bergerak lagi ke sini.
B ini akan menjadi ke A lagi, itu akan terbentuk juga bagian yang seperti bertumpuk ya, tumpukan yang sama tapi berbeda arah ke Y-nya. Nah, ini yang dinamakan unstable twinning fault. Kemudian ada juga sebelum mencapai twin fault-nya. Nah, itu yang tadi dicontohkan ya. Dicontohkan di dalam command prompt-nya itu. Nah, itu maksudnya adalah yang 0,1 ini ya. Jadi 0,1 itu pergerakannya sebelum menjadi stacking for energy itu 0,1 terhadap merger vektornya, nanti 0,2, 0,3 sampai 0,5 itu yang menjadi unstable di sini. Kemudian ini adalah 1 tadi. Jadi yang di sini ya. Ini 0, kemudian 0,1, berarti kita sudah bisa mendapatkan struktur ini, kemudian nanti dihitung energinya berapa, 0,2 dan selanjutnya ya. Kemudian ini jika kita menghitung jarak antar layernya ya. Jadi jarak antar layernya juga tadi kan kita bahwa dia bisa terjadi relaksasi hanya di dalam arah Z-nya saja ya. Z atau ke arah satu-satunya saja. Seperti itu. Nah, ini contohnya adalah ini tanpa ada stacking fault ya. Tanpa ada stacking fault itu pasti ya sama ya, tidak ada pergerakan ataupun perubahan dari unsur-unsur jarak antar layernya saat pure kobalt misalkan. Kemudian saat ditambahkan kromium di sini ya pasti ada perubahan ya laktis parameter, tapi kan di sini hanya dihitung jarak antar layernya. Itu akan berubah di sekitar adanya unsur-unsur pemadu tersebut ya, yaitu di sekitar sini. Jadi akan berubah menjadi lebih besar ya. Ditambahkan Mn juga sama, akan menjadi lebih besar. Kemudian ini tanpa ada stacking fault ya. Jadi ABC semua. Kemudian ini saat ada stacking fault juga sama, ternyata yang berubahnya itu terutama di daerah stacking fault-nya itu 4 layer ini ya. Nah, kemudian jika kita menghitung distorsinya ya. Jadi distorsi ini saat dia terbentuk stacking fault, yang ini dikurangi dengan yang atas, dikurangi, itu didapatkan interlayer distance-nya. Jadi terlihat kalau yang pure ini hanya berubahnya juga di sini ya, di sekitar stacking fault ini, tapi saat adanya unsur yang lain, kromium atau mangan, yang ini ternyata menaikkan ya. Jadi lebih positif, yang ternyata mangan ini menjadi lebih negatif. Artinya kan yang positif itu menjadi lebih jauh ya, jarak antar layernya menjadi lebih jauh. Jika negatif itu menjadi lebih dekat ya, jadi lebih dekat ke sini. Lebih merapat ya jarak antar layernya, terutama di daerah adanya stacking fault plane-nya itu. Nah, kemudian ya dari situ ternyata bisa ada hubungannya antara stacking fault energy juga dengan distorsinya ini ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi unsur-unsur yang semakin yang positif ini ya. Positif itu dia berarti ininya semakin kecil dan juga dia menaikkan stacking fault energinya ya. Kemudian yang ini kromium, tungsten dan molybdenum itu dia pengaruhnya dia menaikkan interlayer distance di antara stacking fault plane-nya, sehingga nanti nilai stacking fault energinya dia akan lebih rendah ya.
sesuai, jadi ada hubungannya ini, mungkin bisa dilihat dia kurvanya linear ya, seperti itu. Jadi yaitu fungsi yang tadi itu juga bisa kita hitung jarak antar atomnya ya. Jadi tadi di software Buray juga sebenarnya saat kita sudah melakukan perhitungan density functional theory itu kita bisa menghitung jarak antar ini berapa. Bisa secara manual atau bisa juga kita hitung, kita tempatkan titik di sini, kemudian titik di sini, itu jaraknya berapa ya. Tapi jarak di sini itu maksudnya jarak ini ya, jarak ke atas, bukan jarak antara atom ini ke atom selanjutnya. Ya mungkin saya lanjutkan dulu ya yang first principle, kemudian ini pengaruh strain ya. Jadi strain juga ternyata ada pengaruhnya. Jadi untuk misalkan kan ini untuk menguji kemampuan dia strain hardening ya. Strain hardening atau seperti sebelumnya, misalkan ada uniaxial tensile atau compression ya, yang di praktikum modul kedua ya. Jadi ini equilibrium structure-nya, kemudian jika dia terjadi compression, itu berarti kan ini semuanya ya, semua arahnya dia terjadi kompresi ya di X, Y, dan Z-nya, kemudian terjadi tensile ya, jadi semuanya. Jadi ini ya sama juga bisa uniaksial atau juga bisa ke semua arah. Nah ini pengaruhnya ya pasti saat dia dikompres akan terjadi peningkatan penurunan volume strain-nya, saat di sini akan terjadi peningkatannya. Jadi yang equilibrium-nya itu adalah yang paling rendahnya. Jadi setelah dikompres ya terjadi peningkatan volumenya ya. Nanti kita bisa hitung energinya berapa. Kemudian ini hanya istilah-istilahnya saja ya. Jadi yang uniaksial itu biasanya disebut simple strain dalam arah Z, X, ataupun dalam arah Y-nya ya. Jadi hanya satu uniaksial saja seperti ini, arah Z, kemudian ini arah X, kemudian jika sebenarnya kan dalam keadaan yang sesungguhnya, jika bagian ini terkompresi ya, atas terkompresi ya pasti yang bagian lainnya dia akan menjadi ekspansi ya, terjadi tensile seperti itu. Jadi yang paling mendekati itu yang volume conserving ya. Nah jadi di density functional theory ya kita hanya tinggal mengubah ukuran slabnya itu ya, menjadi berkurang berapa atau ini menjadi bertambah berapa dalam arah Z-nya itu. Kemudian ini di software Buray tidak ada ya untuk menghitung charge density difference, tapi di quantum espresso-nya sendiri itu bisa kita hitung. Jadi dari situ kita bisa menghitung atau mencari pengaruh dari penambahan unsur atom tertentu ya. Jadi misalkan ada unsur atom asing ya yang masuk ke dalam matriksnya, nah pasti adanya pengaruh adanya unsur pemadu itu dia akan mengubah distribusi dari muatannya ya, muatan antara atom-atom yang asalnya sejenis menjadi ada unsur atom lain yang akan berubah ya. Nah kemudian selain dari mengubah muatan atom distribusinya, itu juga akan mengubah atomic bondingnya itu. Jadi atomic bondingnya itu tadi seperti antar layer tadi ya, jadi bisa menjauh atau juga bisa semakin mendekat ya. Jika menjauh ya pengaruhnya seperti apa, mendekat itu seperti apa ya.
Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi dari supercell tadi, setelah kita menghitung charge density difference itu akan ada ini ya, warna seperti ini ya. Mapnya itu, map dari warnanya itu seperti ini, di mana yang nilainya positif ini ya, positif itu merah ke sana, itu artinya adalah terjadi akumulasi dari muatannya ya. Kemudian jika dia negatif, terjadi depresi dari muatannya. Jadi jika awalnya seperti ini, tanpa ada ini sudah ada sudah ada stacking fall ya. Kalau tidak ada stacking fall kan dia lurus seperti ini ya, atomic bonding. Jadi di bagian ini terjadi akumulasi, di bagian ini terjadi depresi ya, secara hampir merata ya. Nah, ternyata saat terjadinya ada intrinsic stacking fall energy, bisa terlihat jadi ada perubahan ya. Asalnya ini ke sini semua, ini jadi ke sini, kemudian ke sini. Yang depresinya itu, yang warna hijaunya. Kemudian di bagian sini terjadi akumulasi dari charge-nya itu. Ya, tadi kan sudah dibahas juga bahwa akibat adanya ini nanti jarak antar interlayernya itu akan sedikit berubah ya. Apalagi jika ada unsur-unsur yang lainnya. Unsur yang lain contohnya molybdenum, lanthanum atau ini iridium. Di sini itu akan meningkatkan dari charge accumulation di sininya ya. Jadi awalnya seperti ini, setelah ditambahkan unsur yang lain itu akan meningkat seperti ini. Jika dia meningkat ya pasti di sini depresinya juga akan meningkat ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa mencari penyebab penurunan dari stacking fall energinya itu ya. Nah, jadi ini ya terlihat ya. Mungkin awalnya ini kemudian ditambahkan iridium, molybdenum, dan lanthanum itu kan semakin rendah nilai stacking fall energinya ya. Ternyata ini berhubungan dengan besarnya charge accumulation-nya ini. Jadi semakin diganti unsurnya dari iridium, molybdenum, kemudian lanthanum, ternyata charge akumulasinya itu semakin besar. Jadi itu alasan kenapa dia menurunkan stacking fall energy, dia akan memperbesar charge accumulation-nya di daerah stacking fall. Nah, jadi itu keuntungan jika kita bisa menghitung charge density difference-nya ya. Kemudian yang lainnya kan di software Bura juga kita bisa menghitung density of state ya. Nah, jadi density of state itu juga bisa untuk kita lebih memahami tentang atomic bonding ya. Ya, walaupun sebenarnya biasanya yang dilihat kan tadi ini ya, EF ya, atau Fermi energinya apa di sini atau di sininya itu tergantung sifat konduktivitas ataupun magnetiknya ya. Pita antara magnetik atau pita antara yang konduktifnya ya. Jadi kita harus ini secara keseluruhannya ya. Keseluruhannya jika untuk pure atom itu dia akan berubahnya di sini ya, seperti ini, kemudian di sini, kemudian jika ada unsur-unsur yang lain ya, ini tandanya ada di sini juga akan terbentuk puncak yang baru ya, MO, kemudian di sini dan di sini, tapi di sini totalnya ataupun yang ada di sininya juga akan berubah ya. Nah, jadi jika kita lihat lebih detail, ini pure kobalnya ternyata yang jika dia menurunkan dari titik di EF-nya di E0-nya ya, ini di E0-nya dia jadi turun, itu dia akan menurunkan stacking fall energinya ya. Ataupun dia menurunkan total
ya ini kan total density of state-nya ya. Totalnya itu di daerah EF-nya. Jika dia turun, dia akan menurunkan stacking for energy-nya atau menandakan bahwa dia mempunyai atomic bonding yang lebih rendah. Sehingga kan nanti tadi dia akan menjauh ya, sebenarnya jadinya menjauh. Atomic bondingnya lebih rendah. Ya ini juga sama ya, ini untuk melihat pengaruh di sininya ya. Ya jadi ini salah satu contoh ya. Sebenarnya density of state juga bisa juga menghitung yang lainnya ya, sifat magnetik ataupun konduktivitas. Nah karena di sini untuk ikatan antara logam atau atomic bondingnya, kemudian itu yang mempengaruhi dari displacement dari atom-atomnya ya. Ini kita melihatnya dari atomic bondingnya. Nah kemudian ini mungkin minggu depan saja ya. Jadi perkembangan selanjutnya untuk menghitung stacking for energy, karena tadi kan juga dengan density functional theory walaupun secara akurasi kemudian secara teoretik itu sangat akurat ya, kita bisa menganalisis penyebabnya, tapi secara kebutuhan ataupun juga efisiensi itu masih rendah ya, terutama untuk yang komposisi unsur paduan yang kompleks ya. Nah jadi ini yang zaman dahulu ya kita menghitungnya secara empirik, kemudian termodinamik juga karena sudah lama ya dikembangkan yang dengan kalpad itu, kemudian ya masih ada keterbatasan terutama dari rumusnya itu ya, apakah dari interfacial energinya ataupun dari yang lainnya, dari database yang digunakan. Nah kemudian nih ini yang sekarang dikembangkan itu banyak dengan menggunakan machine learning ataupun dengan statistik analisis ya. Jadi dari perhitungan yang sudah dilakukan itu baik dari percobaan, ya ini eksperimental, kemudian thermodynamic, kemudian first principle, itu kita kumpulkan data-datanya, baru nanti kita bisa analisis secara statistik saja. Ini pengumpulannya disebut data mining ya. Dan memang untuk data miningnya sendiri itu sangat sulit ya, apalagi jika sumber-sumbernya itu sangat banyak ya. Dan juga bagaimana nanti mengcompile atau membagi-bagi datanya itu berdasarkan komposisi, temperatur, ataupun yang lainnya. Karena kan stacking for energy ini adalah fungsi dari komposisi dan juga temperatur. Kemudian statistik yaitu menganalisis pengaruh dari setiap unsur ataupun mengenai keakuratannya ya. Kemudian nanti dengan machine learning, jadi dengan algoritma-algoritma tertentu kita bisa membuat prediksi dari data-data ini ya tanpa melakukan percobaan lagi ya. Jadi berdasarkan data-data yang ada itu dibuat algoritmanya nanti menghasilkan output yang sudah yang sudah akurat ya. Nanti outputnya itu dianalisis secara errornya berapa. Nah, jadi ada datanya, kemudian juga nanti saat machine learning-nya juga ada data yang menjadi trainingnya ya. Jadi data improvement-nya, data trainingnya itu seperti apa. Jadi walaupun kita sudah mendapatkan ini, tapi jika ada data-data
tambahan atau improvement dari percobaan, ya kita bisa menambahkan data training itu sehingga nanti permodelan outputnya itu menjadi lebih baik ya, errornya nanti bisa semakin rendah. Nah, jadi mungkin itu ya secara singkatnya yang akan dibahasnya minggu depan ya. Seperti ini contoh-contohnya dan lain-lainnya ya. Saya stop dulu ya recordingnya.